A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi oleh Allah sekian banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, dan juga nanti kita akan tentunya dari belajar itu akan mendapatkan ilmu. Bagaimana iman dan ilmu itu yang kita jadikan sebagai dasar amal. Karena amal yang akan diterima oleh Allah adalah amal yang berdasarkan iman dan ilmu. Ibu-ibu, pada materi yang bagian saya, yaitu banyak berhubungan dengan fikih perempuan, fikih nisa, bagaimana memahami perempuan dari berbagai macam sudut pandang. Jadi fikih itu jangan dikonotasikan hanya pada persoalan ibadah mahdhah, namun berkaitan dengan keseluruhan segala gerak-gerik sikap-sikap yang harus kita lakukan, itu yang diatur oleh Islam itu yang seperti apa. Ya, maka pada bab 1 itu ada kaitannya dengan masalah hak-hak perempuan di dalam Islam. Namun di sisi lain kita juga harus tahu kewajiban kita. Jadi supaya kita tidak hanya sekedar menuntut hak, tapi kita enggak mau melaksanakan kewajiban. Baik kewajiban sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah, kemudian yang kedua, kewajiban yang diamanai oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi yang sudah kita ikat dengan perjanjian. Ya, baik ketika masih di kandungan dan sekarang kita juga berulang-ulang untuk memperbaharui kalimat syahadat kita di dalam ibadah salat. Berkaitan dengan berbicara tentang perempuan dalam berbagai sisi kehidupan, ada yang berbicara kaitannya dengan hak kewajiban, juga ada yang membicara tentang keistimewaan yang ada pada perempuan. Nah, pada surat An-Nisa ayat 32, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau, ya, waw setelah fathah itu dibaca lemas ya Bu, matlin ya, dibaca lemas. Wala tatamannau ma jangan dikagetkan, jangan wala tatamannau, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i, 5 ketukan ya, nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Nah, nih ini salah satu yang menjadi dasar bahwa wala tatamannau ma faddalallahu bihi, janganlah kamu iri hati
terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, ya, lebih banyak dari sebagian yang lain. Jadi kalau laki-laki ada kaitannya dengan hak, misalnya akikah saja 2 ekor kambing, ya, harta waris juga dapat 2 bagian. Nah, ini Allah mengingatkan kepada kita perempuan jangan iri hati, ya, karena semua itu ada maksudnya. Kemudian dan bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan begitu pula bagi perempuan ada bagian dari apa yang diusahakan. Jadi perempuan walaupun bagiannya tidak sama, maka was'alullah min fadli, mohonlah karunia kepada Allah. Artinya karunia di sini adalah keteguhan sikap supaya kita tidak iri. Kenapa sih Allah kok membedakan pembagian itu? Ya, jadi Khalifah Umar bin Khattab itu dia adalah sosok pemimpin yang tegas, memang dikatakan keras juga, ya. Namun Khalifah Umar itu memperhatikan apa yang menjadi persoalan bagi perempuan. Ketika Khalifah Umar memberikan fatwa tentang mahar, pembatasan mahar, kemudian ada perempuan yang usul agar Khalifah Umar tidak usah membatasi mahar, tapi sesuai dengan kemampuan. Maka seketika itu pula fatwa Khalifah Umar langsung dicabut. Jadi sekeras-keras hatinya Umar, kalau sudah disentuh dengan ayat itu leleh. Ya, bedanya di situ. Ya, kita sudah ayatnya berkali-kali tapi enggak leleh-leleh ya Bu ya. Ya, masih bersikeras dengan prinsipnya. Nah, ini yang perlu kita teladani. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ibu-ibu, berkaitan dengan hak perempuan yang nanti kita masuk di babnya, kaitannya dengan di dalam ibadah puasa Ramadan, ya. Ada hak kaitannya yang di luar rumah. Ya, baik sebagai relawan, sebagai aktivis ngurus organisasi sosial, ya, seperti saya itu kadang-kadang yang harus ke Surabaya mendadak gitu ya Bu ya, ataupun sebagai pegawai, bahkan sebagai business woman, ya, ada perempuan yang juga bekerja. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah, perempuan muslimah pun juga ada yang aktif dalam berbagai sisi kehidupan. Ya, mumpung saya tidak lupa, ya, termasuk ketika di bencana, ya, erupsi Gunung Semeru sampai sekarang masih berkelanjutan. Ya, itu saya dan tim itu lebih fokus kepada melatih relawan yang orang sana. Kenapa? Karena sekarang relawan sudah pada pulang yang dari luar. Maka jadi kalau ada, terima kasih ibu-ibu dari jamaah pengajian, ya, yang di pengajiannya Bu Munah juga, ya, itu dari Jamiatul Ummahat Masjid Khadijah, yaitu menitipkan, sudah kami sampaikan, ya, kaitannya dengan ada 200 binaan ibu-ibu yang dibagi menjadi 8 zona yang dibina rutin, yang mau ngaji, yang mau untuk mendapatkan bibina, bukan hanya sekedar dikasih sembako, sehingga ada mukena, ada dana untuk operasional, ya, sehari-hari, ya, bagaimana di bulan Ramadan, ya, kami 3 kali, ya, sudah ke Lumajang, ya, ke Lumajang. Karena ya, membina relawan yang akan disiapkan untuk melatih. Jadi kami buat tim kebencanaan di sana, lingkungan hidup juga di sana. Kenapa? Karena jangan mengharap dari orang luar terus,
Ya, kalau di Pronojiwo itu sudah pulang semua itu yang dari luar itu ya Bu ya. Nah, jadi ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai perempuan. Ada yang konsep bagaimana membuat pelatihan, bagaimana menguatkan untuk berikutnya, ada yang bagian penyandang dana. Jadi yang seperti itu kadang harus keluar rumah. Nah, ini di dalam Islam itu enggak ada larangan. Ya, seperti Ummu Salamah Sofia Laila Al-Ghafariyah adalah relawan perang yang membantu di bidang kesehatannya, di bidang dapurnya. Ya, ada juga Ummu Salim, ada juga Kilat Ummu Bani Ammar, perempuan muslimah yang pernah datang kepada Nabi yang meminta petunjuk tentang muamalah buyuk, jual beli. Ya. Jadi nanti ibu-ibu harus belajar khusus ya berkaitan dengan masalah buyuk karena itu dilakukan kita setiap hari. Ya, itu soalnya banyak sekarang jadi makelar. Ya. Makelar tanah, makelar rumah, makelar apalah macam-macam atau jualkan barangnya orang. Kalau memang orang mau menjual harganya 700 juta, jangan ditawarkan 800 juta. Ya, kenapa? Itu bukan barangnya sendiri. Itu milik orang. Oh, itu miliknya Bu Ida. Itu miliknya Bu Titi. Saya cuman disuruh jualkan. Ya, itu kadang-kadang nggak dirasa. Maka dengan corona 2 tahun ini ya mungkin untuk berpikir membersihkan hartanya, membersihkan caranya berusaha itu yang benar bagaimana. Kalau makelar ya hanya dapat upah yang sudah disepakati berapa persen. Ya, ini banyak kalau jadi reseller gitu ya, menjualkan itu juga harus ada patokan harganya. Karena itulah salah satu minyak goreng langka dan sebagainya itu kadang-kadang dimanfaatkan berapa aja dibeli karena butuh. Ini pelaku-pelaku bisnis yang ya saya nggak tahu murka Allah apa lagi kalau tetap seperti itu manusia karena ingin memperkaya diri. Akhirnya semua jadi naik seenaknya sendiri, tanah naik, rumah naik. Akhirnya Allah berikan corona kos-kosan kemudian banyak. Iya, ini yang perlu untuk berkaitan di dalam masalah jual beli itu justru hadir seorang perempuan kepada Nabi pernah datang meminta petunjuk dalam masalah jual beli karena aktivitas berkaitan dengan jual beli itu banyak juga dilakukan oleh perempuan. Jadi kalau jual beli jangan bilang hutang, akadnya adalah jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Apa-apa itu harus sesuai akad. Sesuai dengan akad. Akadnya apa? Pinjam, ya kembalikan. Kalau akadnya jual beli, ya, jadi dengan pembayaran tunda boleh, tapi jangan bilang utang. Nanti kalau beli kudung, bilang utang bayarnya kerudung. Nah, jadi ini hal-hal tipis yang kaitannya dengan sebenarnya baik, akhirnya jadi masuk riba itu di situ. Karena akad yang tidak sesuai. Inilah kalau kita lihat bagaimana perempuan-perempuan di masa Rasulullah. Asy-Syifa itu seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas menangani pasar Madinah. Ya. Jadi yang bertugas sebagai istilahnya untuk pencatatan dan sebagainya, pengelolaan pasar itu pada masa Khalifah Umar itu yang diserai perempuan. Karena perempuan itu punya ketelitian. Jadi makanya kalau sekarang ada yang rodok rodok keras, perempuan sudah di rumah lah aja. Nah, itu karena nggak pernah baca sejarah. Ya, jadi terlalu tekstualis. Padahal itu ada hal-hal yang dicontoh dari para nabi dan di masa Rasul maupun para sahabat. Kemudian ada juga beberapa hal yang perlu kita
perhatikan bahwa dalam pandangan Islam keberadaan perempuan itu di dalam rumah atau di luar rumah itu dasar pada Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ini yang banyak pemahamannya ya terlalu tekstualis ya, sehingga apa-apa sudah nggak boleh keluar rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasul innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait. Sehingga pada ayat yang berkaitan dengan waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah, itu maksudnya tugas-tugas ke rumah tanggaan itu jangan sampai diabaikan oleh yang namanya perempuan. Nah, artinya persoalan bepergian perempuan itu pun itu harus aman dari fitnah. Maaf ya Bu, saya tinggal di daerah yang sekarang ada taman bunga ya di tempat saya. Itu kadang-kadang perempuan sudah saya kadang kalau dari luar kota jam 1, jam 2 baru masuk rumah, ya Allah kok ono arek wedok sendirian keluar jalan jam segitu. Ya. Itu kok nggak ada ini ya, dari kalau zaman saya kuliah dulu jam 9 ada tamu laki yang tidak pulang, anak kampung Karang Taruna itu sudah bereaksi. Diambil sepatunya, digedor anunya pintu ruang tamu itu seperti itu. Sekarang kepedulian masyarakat terhadap persoalan keamanan perempuan itu juga sudah semakin melemah. Ya, jadi kaitannya dengan di rumah itu kalau beraktivitas di luar itu jangan sampai melupakan tugas-tugas ke rumah tanggaan. Maka kalau nggak bisa maksimal perlu ada asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu pun yang namanya asisten ya dibekali. Ya, dibekali. Yang kedua, ada hak kewajiban menuntut ilmu, thalabul ilmi ya. Jadi menuntut ilmu itu banyak yang harus dilakukan oleh kita sebagai perempuan karena banyak yang harus diketahui oleh kita perempuan. Ya, jadi bukan hanya, maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat kaitannya dengan pertanyaan untuk mengambil ilmu dari istrinya Aisyah, ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humairah, yang dimaksud adalah Aisyah. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka banyak sahabat yang bertanya pada Aisyah karena penguasaan hadisnya luar biasa. Ya, jadi ini kaitannya dengan hadis yang populer, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Muslimin itu bukan hanya berjenis kelamin laki-laki. Jadi nampaknya yang harus diketahui oleh kita perempuan, karena tugasnya juga harus jadi jadi psikolog, ya. Harus nuturi, nguatkan anaknya, kadang-kadang harus jadi dokter yang ketika tengah malam sakit apa yang harus dilakukan ya. Ketika perempuan ya pendarahan terus ya, minimal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan itu perlu diketahui. Sehingga kalimat waqarna fi buyutikunna itu perempuan tetap tinggal di rumah, yang dimaksudkan ya kaitannya dengan jangan sampai meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kewajibannya sebagai perempuan kalau punya aktivitas yang di luar. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Perempuan itu adalah belahan, ya sayapnya laki-laki. Dalam artian jadi harus melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan ini. Nah, pada jelang ya bulan Ramadan ini
Ya, jadi kalau Ibu melihat di babnya Ramadan dan Idul Fitri, bab 3 ya, kalau ini insyaallah masuk di bab 3 itu ya. Ramadan dan Idul Fitri, ini kebiasaan perempuan yang perlu diluruskan. Ya, mudah-mudahan nanti Ramadan masih ada waktu kesempatan mengaji karena ada kaitannya dengan Idul Fitri juga ya. Nah, kalau kita lihat di masjid-masjid atau di jalan-jalan sudah mulai bertebaran tulisan marhaban ya Ramadan, ada marhaban ya Syahrul Mubarak ya Bu ya, macam-macam. Nah, itu berasal dari kata rohbun, rohaba, bukan hak ya Bu ya, hak, yang berarti luas atau lapang. Jadi Ramadan itu menggambarkan sebagai suasana penerimaan tamu yang disambut dan diterima dengan lapang dada. Ya, kadang-kadang kita kan kalau tamunya nggak menyenangkan kan rodok sebel kalau datang ya Bu ya. Ada keluarga tapi ibu nggak suka, itu biasanya nggak senang kehadirannya. Nah ini jadi kalau tamu yang memang ini, karena kita manusiawi, ada nggak senang, ada senang gitu ya. Namun kalau untuk Ramadan kita sebagai orang yang beriman, ya itu adalah bagaimana kita terima dengan senang hati. Jadi marhaban ya Ramadan itu mengandung sebuah makna, arti bahwa kita yang menyambut Ramadan itu dengan lapang dada dan hati yang gembira, tidak dengan keluhan. Wes poso meneh. Yang dibayangkan apa? Ya, masaknya, golek minyak goreng angel. Terus apalagi Bu? Ya, pengajian banyak, sing minta sumbangan disakeh gitu loh. Jadi ada ya, walaupun itu doh wis poso meneh, itu adalah kalimat yang sambat. Kalimat keluh kesah harus dirubah karena ibu-ibu sudah ngaji. Tampilan orang ngaji jangan sama dengan yang tidak ngaji. Jadi terus berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan diberi kesempatan, diberi waktu sehingga bisa meningkatkan amal di bulan Ramadan itu mumpung masih diberi kesempatan. Maka ibu-ibu, saya mempelajari, walaupun ya saya Jawa Timur namun tidak Jawa istilahnya. Jangan diketahui kalau enggak pas ya. Karena sekolah saya itu sekolah pendidikan guru agama dulu, jadi mempelajari filosofi masuknya Islam ke Jawa, termasuk tembang-tembang yang punya makna yang sangat-sangat tinggi filosofinya. Tidak pakai hadis dan ayat, namun kalau dikaji itu luar biasa. Ketika tembang yang Ramadan itu menyambut tamu itu dayo teko beberno kloso klosone bedah tambal, ditambali apa? Jada jadae mambu ya, pakakno asune mati gua neng kali na banjir, kemudian diteleh di pinggir. Ayo sing Jawa ngerti nggak maksudnya? Saya agak Jawa ibu, tapi ikut Jawa Timur ya Bu ya. Aduh itu luar biasa pendekatan para ulama yang menyampaikan Islam ke Jawa itu lewat tembang. Kalau dulu ada kegiatan di pesantren di Gontor itu masih ada panem bromo, lagu-lagu yang bisa menyentuh untuk kaitannya dengan dakwah. Dayo teko. Dayo itu siapa? Ya tamu Ramadan itu.
beberno kloso. Artinya kita disuruh berlapang. Ibu kalau duduk yang di bawah itu kan lebih santai ya Bu, daripada yang sealiran dengan saya yang duduk di kursi. Saya juga di kursi ya Bu, walaupun tidak jadi narasumber. Ya, artinya lapang. Karena tamu itu tempatkan Ramadan itu sebagai tamu. Klosone beda. Kok bolong-bolong? Ya, masa tamunya disuguhi yang bolong-bolong? Maka disuruh tembel dengan jada-jada itu makanan yang terbuat dari ketan. Tetelan ya Bu ya. Kalau saya dulu masih menangi, kadang-kadang sekarang nih kepepet ya masih gitu. Kalau ada amplop yang tidak ada ini kelihatannya, ngambil nasi digini-ginikan, digini dilem ya Bu ya. Ya Bu, pernah nggak Ibu? Pernah. Nah, kalau jadah itu lemnya lebih kuat, lebih kuat nempelnya. Artinya apa? Bolong-bolong dosamu iku tutupno sebelum masuk Ramadan. Sing sik geting ngambek apa? Di keluarganya, saudaranya, temannya, balik kembali ke jalan lurus. Itu adalah saudaraku seiman. Kalau orang tua bilang, ibu saya tuh selalu mengulang-ulang, saudara itu tidak ada suratnya. Namun kamu ingat, harta itu nggak ada saudaranya, nggak kenal saudara. Kalau sudah urusan harta lupa kalau saudara itu nggak ada suratnya. Suami istri kan ada surat toh Bu. Kapan jadi suami, kapan jadi istri? Kan tergantung surat, kecuali yang selundupan, yang nggak pakai surat. Itu susah kalau sepeda motor dijual tuh nggak ada yang mau beli. Karena nggak ada surat, ternyata surat itu berharga. Nah, jadi yang seperti itu tutupnya dengan jada itu yang lekat, yang bisa betul-betul nempel. Namun lah jadai kok mambu. Yang mambu itu nggak bisa untuk nutup. Pakai no asu itu binatang yang betul-betul najis dalam Islam. Contohnya apa Ibu? Ya, jadi untuk nempel dosa-dosa bolong-bolong itu supaya di bulan Ramadan kita betul-betul ya menyambut tamu dengan sempurna, maka tutup pakai jada tapi jangan yang mampu. Contohnya yang mampu itu apa? Mohon maaf, saya harusnya dari sekarang itu memperbanyak ibadah, menyiapkan beli buku-buku apa yang bisa untuk menjadi literatur nanti ketika bacaan-bacaan di bulan Ramadan, sehingga sebulan penuh ya itu kita bisa maksimal untuk meningkatkan pengetahuan kita. Syukur nek iso bendina ana pengajian. Ya, kan gitu kan ya Bu ya. Apa istilahnya? Contoh budaya masih nyadran ya Bu. Nyekar. Itu awalnya bagus, maksudnya orang-orang terdahulu, para yang masuk ke Jawa ini ya, berkaitan dengan disuruh ziarah kubur supaya ingat mati. Kalau sudah ingat mati, maka hati-hati sing gedhe ngembek koncone ndang nyopo. Ya, kenapa Ibu? Nanti takut Ramadan nggak ada artinya, sia-sia, nggak dapat apa-apa. Ya, itu kalau ingat mati pasti orang akan maksimal. Dicatat sopo sing ono masalah mbek aku, ya Allah tak parani, tak ingatkan misalnya.
Ya, itu ya Bu ya. Namun menjadi salah ketika punya anggapan bahwa kegiatan di alam barzah itu libur pada saat Ramadan. Nek disiksa-siksa kubur libur kaya wong kuliah ono semesteran. Akhirnya dijemput, datangnya ke kubur itu bukan ziarah kubur mengingat mati, bukan untuk mendoakan supaya bisa maksimal ibadah kita, namun diniati mapak. Ibu insya Allah yang di Jawa tahu ya? Sehingga sampai di kuburan itu ada sound system. Ada siapa yang nitip itu. Jadi padahal nggak boleh lama-lama dikubur. Rasulullah tidak boleh menjadikan kuburan itu sebagai tempat beribadah. Jadi hanya sekedar mendoakan aja mengingat kematian. Kemudian sampai di rumah disiapi cawisan. Kenapa? Karena rohnya pulang. Libur siksa kubur. Nikmat kubur juga liburan semester panjang. Maka mau hari raya terus ziarah lagi karena mengantar rohnya itu ke kubur kembali. Kan banyak nyekar lagi habis Ramadan. Oh, itu yang menjadi macet. Karena dari Jakarta Sumatera dibela-belain untuk datang nyekar karena mau poso. Enggak apa-apa, itu bagus, tapi luruskan niatnya agar ingat mati. Tidak harus ke kuburan jauh-jauh, ke kuburan dekat rumah. Nah, kita ke situ ingat mati supaya nanti segera menjadi orang yang lapang menerima tamu. Yang digambarkan jadah itu mampu. Yang digunakan untuk menutupi ternyata enggak tepat niatnya. Apalagi Bu yang Ibu saksikan menjelang 1 hari Ramadan, megengan, ya, megengan, harus ada ini dan semuanya sampai coba kalau ada 5 orang yang nganterin, apa enggak mubadir Bu? Apa enggak mubadir? Ya, jadi akhirnya apa? Niatnya bukan niat untuk ini ya Bu, apa istilahnya, niatnya hanya apa kaprai wong yang ngono yo melo. Ya. Kenapa sih kok enggak digilir? Saya dulu masih awal-awal di Malang itu. Sering kalau sudah besoknya Ramadan itu yang namanya apa, ada yang dijemur, ada yang di apa istilahnya, ada yang dibuang di tempat sampah karena jadinya mubadir. Terus nasinya kan urap-urap. Urap-urap itu kan enggak bisa tahan lama toh Bu. Walaupun ada kulkas enggak enak kalau sudah masuk kulkas kayaknya. Harus fresh. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang menyebabkan itu maunya sepertinya amal soleh, namun tidak bisa untuk menutup karena salah niat dan salah tata caranya. Ya, ini katanya jaluk minta maaf karena mau Ramadan. Oh bagus, nggak usah nunggu Ramadan tiap hari sebenarnya. Karena kalau Ramadan itu betul-betul nanti jangan punya urusan lagi dengan urusan ke manusia. Maunya kan seperti itu. Kadang-kadang jauh-jauh ucapan di WA itu sudah seluruhan minta maaf dan sebagainya. Ya jarang ketemu. Namun dengan orang yang di rumah, teman tidur di rumah, apakah sudah mau minta maaf? Enggak. Sing adoh-adoh di, ya biasanya yang gengsi siapa Bu? Itu ada bapak-bapak, saya nggak tahu, katanya ibu-ibu, bapak-bapak yang gengsi. Iya. Jadi yang banyak sekali punya masalah itu semakin orang banyak berhubungan itu pasti ada. Justru itu. Kalau dari jauh yang jarang ketemu gitu ya.
kita nggak punya, ya sudahlah, otomatis nggak usah diminta. Yang namanya orang beriman itu harus saling memaafkan. Nek memaafkan dia itu ya memang berat melupakan sesuatu, makanya semakin berat semakin tinggi pahalanya. Ya, ini ada yang sudah apa? Sudah 2 tahun nggak teguran, gimana ya puasanya? Jadi suami istri nggak jelas. Ini suaminya apa istrinya? Lah nggak nopo sarong tahun, 3 tahun. Ini kan akhirnya kan nggak bisa ini ya Bu ya. Itu bagaimana suasananya di rumah. Jadi padahal Islam memberikan batasan 4 bulan maksimal. Harus menentukan lanjut apa putus gitu loh. Khalifah Umar juga memberikan pada laki-laki kalau perang maksimal 4 bulan di tempat di medan perang karena ada hak istri. Nah itu nanyanya kepada perempuan Khalifah Umar itu. Ya jadi itu ibu-ibu sekalian. Jadi kalau gambarannya asu, kemudian banjir, ya dikenyotkan jelas di pinggir. Artinya kita segera untuk meminggirkan hal-hal yang itu dianggap biasa tapi tidak tepat menurut Islam. Ya, ini kita ganti dalam bentuk lain. Sudah nanti di Ramadan aja ngasih apa namanya untuk orang yang lagi berbuka, yang tidak bisa, yang miskin, ya kita lebih dianukan ke sana. Namun tidak dilarang saling memberikan hadiah, ya. Namun jangan sampai ada unsur mubadirnya. Ya, ibu-ibu sekalian, ketika kaitannya dengan tembang itu, sehingga falsafahnya orang Jawa kalau ada tamu itu ada kubuh, suguh, lungguh. Ya, Dahani nggak ngerti palingan. ada apa? Kubuh, suguh, lungguh. Sekarang sudah kubuh apa enggak? Karena Ramadannya mau datang. Kubuhnya apa? Ya, jadi kalau ada tamu banyak, berapa sih yang mau bermalam, berapa hari bermalamnya? Oh 2 hari. Ya, kemarin ada teman anaknya mau sida. Oke, saya gitu kan. Berapa anunya? Butuh berapa? Oh 3 kamar. Butuh 3 kamar. Itu sudah disiap-siapkan. Walaupun akhirnya nggak jadi karena ibunya meninggal dunia. Jadi nggak jadi ngantarkan apa sakit, ya sakit yang kemarin kayaknya sudah meninggal, jadi otomatis masih berduka, ya. Jadi ada kubuh. Nah sekarang ibu termasuk saya, kira-kira kubuhnya apa ya Bu? Kubuh untuk menyiapkan tamu yang terhormat yang datang setahun sekali itu ibu kubuhnya apa? Kalau tamu kan menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak, menyiapkan ini, ya apa Bu kira-kira? Ya, ya tadi kubuh untuk nembel yang apa, bedah itu. Bagaimana di Ramadan itu, kenapa kata Rasulullah ketika amin naik tangga mau khutbah, biasanya kalau mau Ramadan itu Rasulullah sosialisasi, artinya apa istilahnya, terus memberikan peringatan, memberikan pesan-pesan, ya. Jadi kecewa dan merugi orang yang berkesempatan hidup pada bulan Ramadan tetapi ya amalan Ramadannya tidak bisa menutupi dosa-dosanya. Ya, kenapa? Karena ada yang menghambat itu tadi. Ya, maka kita harus gupuh mana-mana yang harus kita selesaikan, persoalan-persoalan yang itu berkaitan dengan hubungan dengan hutangnya. Mungkin punya hutang, saya tahun lalu ya zakat saya sih numpuk belum dibagikan, segera. Kalau zakat itu jangan ditunda karena itu hak orang lain, nggak usah nunggu Ramadan. Ramadan itu zakat fitrah. Ya, jadi jangan sampai ada hak orang lain yang menghalangi.
diterimanya ibadah saya. Ya, jadi karena ada orang lain yang masih saya simpan gitu loh. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada apa Bu tadi, kupuh, sukuh ya. Sukuhannya apa? Ya, kalau kupuh termasuk sudah periksa kesehatan Ibu. Gula darah sudah check up. Ya, ini bagi yang sudah harus 6 bulan, ya segera periksa, jangan sampai nanti di bulan Ramadan jatuh sakit. Kalau yang sudah rutin itu ya Bu ya itu disiapkan. Gigi-gigi yang berlombang, yang sakit nanti kalau sakit cekot-cekot akhirnya aku gak poso gitu loh. Akhirnya bikinnya gak husuk. Soalnya kalau sakit gigi gak ada orang peduli, yang nyambangi gak ada. Padahal sakitnya luar biasa. Ini masuk gupo. Kalau suguhan apa suguhan? Oh, Ibu menyiapkan nanti mau beramal apa? Saya mau misalnya nanti tadarusnya kalau dulu hanya satu hari itu hanya 1 juz, bisa enggak 2 juz ya? Atau saya lengkapi juga dengan belajar artinya itu apa? Yang enggak ngerti nanti tak garis bawahi, naik ketemu Ustadz, nanti saya tanya kalau saya enggak ngerti. Ini bagian daripada suguhan untuk perencanaan di bulan Ramadan. Jadi disiapkan bahan-bahannya dulu. Ya, soalnya HP WA itu luar biasa Bu. Makanya kata Rasulullah, setan itu nanti di akhir zaman itu kamu beli. Ada di rumah semua, ada laptop, ada HP, ada TV ya Bu ya. Makanya perbanyaklah kamu di masjid, karena nggak akan kalau walaupun punya HP nek bunyi kering-kering itu kan sungkan, masih di silent kan gitu ya. Tapi kalau di rumah sudah Allahu Akbar sih, BE penting, itu urusan bisnisku. Ini nanti barangkali ada pesanan kue, ada pesanan itu Allahu Akbarnya, Allahu Akbar, tapi pikirannya ke jangan-jangan. Nah, kalau di masjid kan tidak boleh menyalakan itu, walaupun HP-nya dibawa. Ya, jadi ini maka suguhan lungguh itu apa Bu? Ya tempat duduk. Kita dudukkan bahwa Ramadan itu bulan yang disucikan, datangnya hanya setahun sekali. Kalau yang dihormati Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau Ramadan itu bulan yang disucikan. Bagaimana kita berbuat suci pada orang lain? Ya, memang nggak rasan-rasan, tapi DWA gosip. Dari kepengurusan yang banyak buat kecil supaya bisa rasan-rasan. Ya, ini kadang-kadang saya apa sih kok ada grup lagi? Ini Bu untuk ya nggak apa-apa, tapi setelah itu dihapus. Tujuannya apa? Untuk menasehati. Siapa yang mau menasehati? Nanti kalau dibiarkan terus jadi akhirnya jadi grup rasan-rasan. Ya. Jadi tetap harus dalam tujuan. Jadi tempatkan bahwa Ramadan itu adalah, dudukkan bahwa itu bulan suci, kita dilatih untuk berbuat suci pada diri kita sendiri dan berbuat suci pada orang lain. Jangan dikotori orang lain dari fitnah-fitnah yang kita buat. Makanya tabayyun itu menjadi penting. Nah, beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan bagi kita perempuan ya, yang muslimah, tidak asal perempuan, agar memperoleh puasa yang menjadi yang disyariatkan, yang sebenar-benarnya. Yang pertama, kita perlu memahami tujuan dan fungsi puasa Ramadan disyariatkan itu untuk apa. Ya, ibu-ibu, ayat 183 dan 184 itu informasi tentang ibadah puasa itu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah sejak rasul-rasul sebelumnya.
Itu pemberitahuan kepada Nabi Muhammad, dan tujuan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Kalau supaya sehat, supaya sabar, supaya itu fungsi, bukan tujuan. Ya, jadi kalau sumu tasihu itu memang dipermasalahkan, hadisnya dhaif ya, namun kalau dijadikan fungsi salah satunya ya itu juga bisa masuk di fungsi, bukan di tujuan. Jadi kalau sudah tujuan puasa supaya saya sehat itu salah. Ya, salah. Sama dengan tujuan nikah supaya punya anak, itu salah karena enggak semua orang menikah dikasih anak oleh Allah. Ya, jadi pahami tujuan Allah mensyariatkan itu la'allakum tattaqun, ayyam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Pada waktu itu ya, pada ayat itu adalah puasa yang 3 hari setiap bulan itu. Jadi dulu Rasulullah itu itu menjadi kewajiban, kalau tidak karena pernah peperangan yang sudah haus di waktu asar, akhirnya mengganti di hari lain. Dulu 3 hari yang wajib. Kemudian sekitar 19 bulan setelah hijrah di Madinah, ada ayat 185 surat Al-Baqarah, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Baru setelah itu puasa yang diwajibkan bagi umatnya Nabi Muhammad adalah puasa sebulan Ramadan. Ya, sebulan di bulan Ramadan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari ya, karena tidak sama gitu ya. Jadi makanya ini penting bagi kita untuk memahami. Nah, kata takwa itu dari kata waqa yaqi wiqayatan, artinya memelihara. Memelihara apa? Ya, semua perintah, larangan dan petunjuknya. Jadi perintah larangan Allah itu ada petunjuk-petunjuknya. Bagaimana orang yang bertakwa itu, keimanan itu menyatu dengan dirinya, merasakan adanya kehadiran Tuhannya di setiap saat. Ibu pernah lihat di YouTube yang dialog perempuan yang Kristen namanya Ida, yang alumni Jalan Bandung MTS Aliyah, katanya dia dari Banyuwangi, sekarang jadi sudah pindah agama, yang masuk di dialog saya sering ngikuti soalnya. Waktu dia sholat, dia apa, itu belum merasakan Tuhannya hadir. Namun ketika masuk di agama lain ya, di agama Kristen apa Katolik ya, saya tidak memperhatikan itu apa namanya. Jadi ketika dia menyanyikan lagu-lagu spiritualnya, itu merasakan bahwa Tuhannya itu hadir pada dirinya. Nah, inilah yang mungkin menjadi kelemahan kita. Banyak umat Islam yang tidak mau mempelajari makna dari kandungan yang dibaca dalam doa sholat. Ya, sehingga ya itu mungkin yang dirasakan. Namun kalau kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah, Allah yang bisa mengangkat tangan saya. Suatu ketika kalau Allah menghendaki orang stroke, maka tidak akan bisa lagi mengangkat tangannya, walaupun itu dokter. Walaupun itu dokter saraf yang ahli di bidang itu. Nah, itu akan merasakan hadirnya Tuhannya pada dirinya. Jadi kalau mau macam-macam dengan orang, hati-hati. Karena apa? Merasakan bahwa Tuhannya Allah Maha Besar, Allah Maha Tahu, sehingga muncul sikap optimis. Kayaknya ibu-ibu itu juga perlu di bulan Ramadan itu memahami kandungan-kandungan yang kita baca di dalam sholat itu apa. Karena apa? Sholat itu doa. Ya, bukan menerjemahkan ya Bu ya. Bukan menerjemahkan, namun memahami bahwa sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar ya doa-doa yang memujinya. Makanya terus dijawab Rabbana walakal hamdu. Kalau berjamaah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu kalau berjamaah. Makmumnya meneruskan seperti itu, enggak ikut sami Allah ya Bu.
Nanti imamnya sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman. Kadang-kadang saya kalau sudah ibu-ibu yang ngaji di sebelah saya sholat, sampean itu loh banter salah kayak gitu kan. Lah melok dadi imam mbok majuan nengar. Sami Allah itu adalah aba-abanya imam. Makmum cukup sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jangan ikut sami Allah. Ada yang kadang-kadang Rabbana walakal hamdu. Rabbana itu sudah di sini. Jadi cuman sami Allahu liman hamidah. Kita diam, Rabbana walakal hamdu setelah dibawa. Kalau ikut-ikut berarti ikut-ikut jadi imam. Kadang saya sampean maju nak ngarep kok. Lapo, lamun melok dadi imam. Kadang-kadang amin disii imam. Imamnya dorong amin wis amin duluan. Padahal aminnya bersama disuruh bersama dengan imam. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian, jadi orang yang bertakwa itu merasakan hadirnya Tuhannya sehingga mereka itu akan berbuat suci kepada orang lain, tidak akan mengotori, ya, tidak akan memfitnah sesama yang beriman. Karena di komunitasnya perempuan itu memang agak ini ya Bu, salah satu bagian ya, jadi kebahasaan yang getingan yang apa itu ya. Nah, untuk itulah maka kaitannya dengan ini mengandung makna ya, istimrar, terus menerus ya, jadi sebagai proses menuju ke takwaan. Nah, kemudian yang kedua ikut merasakan lapar dan dahaga yang dirasakan oleh kaum fakir miskin. Ini semua itu kalau katanya bapak-bapak yang Ustadz, ya itu Buruk Mini nulis di buku karena merasakan jadi perempuan. Sampai yang detail-detail peluang-peluang itu dibahas karena memang ruang otaknya perempuan itu luas. Ya. Jadi ini merasakan tidak hanya sekedar, jadi kalau Allah salah satu fungsinya puasa, jadi hendak bukan menyengsarakan manusia, tapi untuk mengedukasi, mendidik manusia supaya punya kepekaan batin, agar kalau lapar itu bagaimana rasanya. Nek lapar sehari mungkin masih bisa, nah nek 1 bulan nggak jelas yang akan dimakan besok ya, kayak fakir itu kan tidak punya pekerjaan tetap ya Bu ya. Maka akan muncul gerakan pada nomor 3.3 itu, setelah merasakan kemudian meningkat pada kegiatan memanage jatah makan siang untuk fakir miskin. Itu ibu jangan berharap ke bapak-bapak, ini kuncinya di ibu-ibu sebagai kepala rumah tangga. Jadi bahwa intinya edukasi daripada puasa ini bagaimana membuat gerakan supaya bisa mensiasati jatah makan siang itu, pengelolaan perbelanjaan untuk makan itu ada pada ibu. Harusnya kalau jatah makan siang itu 10.000 ya Bu, 10.000 atau berapa? Tergantung. Saya kemarin tanya di rumah sakit Aisyah itu, Mbak yang catering, kalau catering yang orang sakit, yang sudah lansia, saya tanya, kan lebih mudah kan, sudah ada yang ngatur bagian gizinya gitu ya Bu ya. Oh ini kalau sakit ini maka inilah sayurnya kayaknya 30.000 Bu. Jadi untuk 2 kali itu biasanya 2 kali ya. Kalau sudah lansia berarti 60.000 gitu ya. Nah, kalau kemudian itu dimakan untuk sahur dan berbuka. Nah, berarti jatah makan siangnya ya
Antara satu dengan yang lain nggak sama. Nah, kalau disisihkan, katakan 10.000 aja ya Bu ya. Sekarang ada nasi yang 5.000 yang bungkus. Nasi kucing ya. Biasanya nambah 5 bungkus. Ya, coba Ibu berhitung. Kita ini memang manajemennya yang kurang maksimal. Kalau 10.000 ada 10 orang yang mengumpulkan jatah makan siang, itu terkumpul berapa Bu? 100. Kalau 100 orang berarti setiap hari ada 1 juta. Hitunglah 100 lah maksimal. Padahal umat Islam itu banyak. Ya, kalau setiap hari 1 juta, kira-kira mampu nggak mengentaskan orang yang miskin katanya bekerja itu untuk Bapak Ibu sampean nggak usah kerja ya, keluarganya berapa? 5. Untuk makan buka dan sahur 50.000 cukup? Cukup kan ya Bu ya? Insya Allah cukup. Berarti kalau itu dikelola jatah makan siang sebagai fungsi dari puasa Ramadan, itu berarti setiap hari sudah bisa mengentaskan 20 orang fakir miskin yang alasannya tidak puasa karena bekerja. Sebenarnya itu makna dibalik puasa. Namun ketika ibu-ibu nyerahkan sama bapak-bapak nggak akan jalan. Makanya itu dari pengajian-pengajian perempuan kalau dikelola atau di tetangganya, ya ibu di PKK, tetangganya yang Islam ada 10 orang. Dia yang tidak berpuasa tahun-tahun lalu karena alasan jualan sayur. Jualan sayur di pasar ngepul-ngepul rokokan nggak puasa ya Bu ya. Tapi bayar fidyah juga enggak. Hanya riwah mereka itu kalau sudah mau Ramadan bingung beli baju-baju, jajan-jajan, mau puasa enggak. Nah, coba bagaimana dakwah kita itu bisa mengentaskan mereka, itu potensinya luar biasa. Jadi enggak ada lagi, dulu saya pernah Pak beca, temen enggak puasa Islam. Iya, gimana kalau becaknya dari jam sekian ya, katakan jam 7 sampai jam 10 aja. Selebihnya kami subsidi keluarganya sampean untuk makan sahur dan tapi ingat jangan bohong. Nanti tambah susah sampean nek bohongi orang yang telah berbaik untuk supaya sampean enggak rugi dunia dan akhiratnya. Kalau memang miskin sudah tua renta, kita kan bisa menanggung untuk fidyahnya ya Bu ya, untuk mengentaskan mereka. Harusnya seperti itu. Belum lagi fidyah. Makanya kenapa dikatakan afdalus sedekah fi Ramadan, di bulan Ramadan itu afdalnya sedekah itu. Dengan cara apa? Ya meminit jatah makan siang. Belum lagi Senin Kemis. Banyak orang puasa Daud, puasa Senin Kemis, namun belum bisa meminit yang harian. Yang harian dari puasa itu maknanya apa? Yang ada anggaran belanja untuk masak malah membengkak. Kalau dipakai orang lain nggak masalah, tapi kalau sudah numpuk-numpuk di kulkas, ya ini mungkin ya bagian daripada mendidik keluarga ya Bu ya. Kalau masih yang punya anak-anak atau cucu yang angel dibangunkan sahur, coba Ibu rubah menu makan sahur yang harus gini, kesukaan anak-anak supaya mereka bangun. Kok sahur kok sisa buka? Kalau untuk berbuka puasa itu nggak usah yang enak-enak. Kenapa? Mereka lapar pasti dimakan. Coba ibu-ibu masih rata toh kalau untuk sahurnya sisa untuk buka, ya malas anaknya mau bangun, mending aku nggak sahur, ya puasa tapi nggak sahur. Padahal kekuatan daya tahan tuh hanya 14 jam. Kalau tidak sahur, nanti akan masalah kedepannya dengan ususnya.
Ya, jadi Rasulullah tasaharu ya. Jadi suruh sahur karena di sahur itu ada barokah. Barokah apa? Barokah sehat, lambungnya bagus. Nanti kalau nggak ada yang digiling lagi, akhirnya mengambil persediaan yang sudah ada gitu loh Bu. Coba Ibu kalau buat jus, nggak ada buahnya, nggak ada airnya, Ibu puter aja, kira-kira gimana mesinnya? Kira-kira gimana mesinnya? Ya, bisa nggak Bu buat menu? Ya, sekarang nggak usah yang nggak usah digoreng-goreng, ya asam-asam pepes gitu aja. Ya nggak usah bingung kita dengan nggak ada minyak. Ini kalau Ibu juga ikut bingung, itu akhirnya dibuat jadi ulah gitu ya. Hanya kita kadang-kadang kalau saya mau ngasih kerupuk, mau ngasih rengginang, seakan nek gak ono minyaknya gitu loh. Akhirnya membebani orang disuruh goreng. Ya kan gitu ya Bu ya. Sayangnya ibu saya nek ngasih kerupuk orang kasih juga minyaknya. Kalau enggak ya digoreng, kasih gorengnya gitu ya. Tapi kadang-kadang enggak kober. Sekarang mikir dikasihkan nanti apa? Orangnya bingung malah golek minyak. Akhirnya karena ini malah dikasihkan orang lagi. Gitu ya, orangnya juga bingung dikasihkan orang lagi. Kan enggak bisa kerupuk pakai air, toh? Ya, ini ya Bu ya, mungkin ada istilahnya yang saya coba ketika sahur, masak yang enak, yang bisa bersemangat kalau masih ada anak-anak makan kesukaannya. Loh, ini loh, Ibu masak ini untuk sahur. Jadi ada semangat untuk bangun. Ya angel yang mahasiswa itu makanannya dikasih sate gule, ya nggak suka lah mereka itu. Makanya orang sate gole itu sepi biasanya dari anak muda gitu ya. Jadi kaitannya dengan juga ditawarkan mau apa, mau masak apa, kamu mau makan apa, supaya bertanggung jawab. Kalau tidak dimakan, masalahnya apa, ibu-ibu kalau nggak dimakan pasti muring-muring. Masa masak dewe ya muring-muring dewe kan gitu. Lah salah sapa sing ngongkon masak banyak-banyak. Ya, ini bagian daripada yang harus direncanakan ya. Ya, jadi jangan mengabaikan wes gak usah sahur, itu jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan seperti itu, makanya disuruh akhirkan itu supaya kekuatan itu lebih maksimal. Nanti kalau nggak sahur jam 10 wayai ibadah ngantuk, pengajian tidur. Ya, kenapa? Karena ya, tapi padahal kalau sudah ditidurkan nggak bisa tidur kalau lapar itu. Jadi intinya supaya siang itu tetap maksimal. Ya, ini ibu-ibu. Kemudian memanage nafsu yang berlebihan. Jadi kita juga harus baca-baca belajar untuk mempelajari tarbiyatul ibadah, mendidik keinginan-keinginan yang memang menjadi salah satu perwatakan kita perempuan. Memang sih nggak usah keluar rumah, tapi ada Tokopedia, Lazada, Shopee ya, yang harusnya ini barangnya yang nggak perlu dibeli mumpung murah, oh mumpung ada. Akhirnya setelah itu numpuk-numpuk di rumah itu banyak mubadir. Padahal intinya puasa itu melatih dari sifat-sifat yang mubadir. Terus tak kasihkan orang ya kalau orangnya mau. Ya, karena tidak semuanya manfaat untuk dirinya. Ini salah satunya yang diminate. Ibu kalau ke pasar ya Bu, ya kadang-kadang maunya jadwalnya situ sudah ini ya, namun kok ada ini, mumpung ada dibeli semua. Padahal keluarganya cuma 3 orang. Nanti kalau kebanyakan ya didaur ulang itu juga enggak enak. Ini yang makanya sudah hafal Bu doanya masuk pasar. Doa masuk mall, masuk pasar. Doa buka WA ketika mau lihat belanja-belanja. Sudah hafal Ibu? Nah, ini kayaknya harus dihafal itu. Harus dihafal.
Ya, dimulai dari a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma halaq, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Luar biasa jahat itu promo-promo itu ya Bu ya. Ada diskon apa macam-macam itu, akhirnya yang harusnya nggak beli jadi beli. Memang yang para penjual itu ada yang dilatih untuk menghipnotis, ilmu hipnotis orang yang harusnya tidak beli jadinya beli itu ada. Maka Rasulullah mengajarkan doa itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu hayyun la yamutu biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ya, yuhyi wa yumit, ya, ada ya hayyun la yamutu biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang hidup dan terus menerus, tidak pernah mati, di tangan Allah segala urusan, ya, yang kebaikan. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang apa yang perlu. Jadi kalau setannya itu soalnya banyak ya Bu ya. Jadi ada doa buka WA. Kemudian menyempurnakan tanggungan dan amalan-amalan ibadah yang masih bolong-bolong dulu. Ya, Ibu mungkin yang masih punya anak gadis atau keluarga muda atau cucu, ya, ini perlu. Kalau saya ngajar di bulan-bulan Rajab Sa'ban, itu biasanya saya absen. Kamu hutangnya berapa? Oh, namanya Aminah, hutangnya berapa Nak? 5. Saya tulis untuk penilaian agama. Ya, di keperawatan saya ngajar akhlak keperawatan. Saya absen. Sampai mau sudah kurang seminggu, sudah kurang berapa lah hutangnya. Saya nggak yakin ibunya tanya. Kalau sudah menikah saya tidak yakin kalau suaminya nanya. Ya, itu kasihan. Nah, kalau sampai masuk Ramadan, yang hutangnya tahun lalu belum dibayar, gimana itu Bu? Bagaimana itu? Ya. Kalau di hutang di bank ada denda nggak Bu? Kalau nunggak, ada nggak Bu? Ada. Kalau kredit nunggak, ada sanksinya ya Bu ya? Iya. Bayar listrik aja ini kok diputus. Nah, bagaimana? Apakah kita tahu kaitannya dengan pelanggaran itu? Maka itu dikenai denda, karena kena tilang. Dendanya apa? Dia harus bayar kafarat. Memberi makan, ya, orang miskin sebanyak, bukan fidyah loh, tapi bukan fidyah. Sebanyak hari yang dia tinggalkan tahun lalu, namun tetap nanti membayar hutang puasanya. Jadi kalau tahun yang akan besok ini 7 hari, yang dulu 7 hari berarti 14 hutangnya. Ya, ibu-ibu sudah ngecek putra-putrinya, anak mantunya, BE anak-anaknya yang laki lali ngelingno bojone. Itu loh Bu. Jangan dibiarkan. Ya, jadi yang bisa bayar fidyah itu ada ketentuannya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tidak kuat, yang menguat-nguatkan siapa itu? Orang tua renta, pekerja berat. Pekerja berat yang di mana? Yang jualan sayur, jualan kerupuk. Pekerja yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di tambang. Ya, tambang minyak atau apa yang susah keluarnya.
namun harus bayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui, ingat, bukan wanita nifas. Orang melahirkan tidak selamanya menyusui. Jadi Islam memperhatikan berkaitan dengan keamanan dari ibu dan bayinya. Jadi banyak orang nifas, ya kenapa saya bayar fidyah tapi nggak menyusui, alasannya nggak keluar ASI-nya atau bayinya meninggal dunia misalnya. Saya kalau ke perawat, ini tanggunganmu berdakwah di pasien-pasien yang hamil itu, bukan hanya sekedar dirawat. Ya, jadi kalau enggak, kamu hanya dapat gaji dunia aja, akhiratnya nggak dapat kamu, padahal pasien itu lebih nurutnya ke dokter atau perawat yang harusnya bisa dakwah. Ya, jadi ini masalah-masalah sepertinya sepele ya Bu, itu tanggung jawab. Nah, kalau di bulan Syawal meninggal dunia, puasa di bulan Ramadan itu punya hutang karena haid misalnya. Makanya kalau anak perempuan itu suruh segera. Nah, bagaimana menggantinya? Apa bisa diganti fidyah? Oh, tidak bisa karena sudah di luar, karena bukan hal-hal yang dibolehkan membayar fidyah, seperti sakit menaun itu bayar fidyah. Nah, di situ Rasulullah nanti ada di bab di akhir di sini puasa, man mata wa alaihi siyamun sama'an waliyuhu. Siapa yang mati dia masih punya hutang puasa, harus diganti oleh ahli warisnya. Sebelum disolatkan, kalau saya menyolatkan itu bagaimana? Punya hutang nggak puasanya? Oh ya Bu, ada pernah satu hari. Kenapa kok nggak bayar fidyah? Karena bapak itu maunya mengganti, namun kok sudah bulan Syawal kok kepundut gitu. Sudah, sampean sebagai istri bilang kepada Allah, ya Allah, saya yang akan mengganti puasanya suami saya yang satu hari. Rasulullah seperti itu. Hutang kepada manusia ditanya, kalau nggak sanggup. Nah, ini berkaitan dengan hutang puasa ya Bu. Jadi supaya jangan dibiarkan, karena kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kemudian membayar fidyah itu tidak sembarangan. Fidyah itu sasarannya diberikan kepada orang fakir miskin yang puasa, yang sholat, nggak asal Pak becak dikasih, oh enggak, jangan. Karena apa? Fidyah itu pengganti puasa kita. Sehingga kalau yang kita kasih itu, yang kita kasih fidyah, orang miskin yang sholih, nilainya 90 di mata Allah, kembalinya ke ibu 90. Namun kalau yang kita kasih orang yang tidak puasa, kita dapat apa? Makanya kemarin hari Minggu kami mengelatih amil-amil zakat itu, Anda harus tahu, harus tanya, harus punya data. Fidyah itu diarahkan kepada siapa? Kalau ada keluarganya sendiri, jangan dibayarkan di akhir, itu merepotkan. Dicicil kalau sudah sakit menaun atau hamil sudah nyata nggak bisa puasa, mending seminggu itu dicicil. Jangan dikasih uang, nanti dibelikan kerudung, nanti dibelikan tas, sepatu. Ini kalau bapak-bapak kan tidak paham dari kebiasaan ya. Saya pernah ngantarkan dari dulu ada Bapindo ya Bu ya, ibu-ibu Dharma Wanita mau baksos di daerah binaan itu. Tapi yang namanya binaan ya masih dibina. Ya Allah, kita datang ke situ, besoknya ada yang nyusul. Ternyata yang kita kirim kemarin itu yang harusnya untuk hari raya, mereka pakai untuk maleman nih loh Bu, antar-antar. Padahal zakat fitrah itu kan fungsinya untuk bersenang-senang di hari raya. Bu, ini jangan, makanya kalau zakat fitrah jangan cepet-cepet diberikan, nanti jadi takjil. Ya, jadi takjil. Nah, kalau ibu susah untuk ngasih makan berupa makanan yang kita masak ya kepada sekitar kita, yang keluarga kita, atau walaupun di jauh nggak apa-apa, hanya ada yang dipasrai untuk mengelola, kasihlah sembako untuk 1 minggu. Keluarganya berapa? Kan 1 hari kan 1 orang, untuk jatah makan 1 hari. Ya, untuk beras
kemudian ada lauk, ada minyak, ada bahan, itu lebih bagus ketimbang dikasih uang. Ya, yang bagus memang makanan yang ibu masak setiap hari, tapi kan carinya orang susah. Ini kemarin ada yang sudah nitip saya untuk ya Bu, untuk 1 bulan dikelola, karena di sekitar saya nggak ada miskin, keluarga saya itu juga jauh-jauh susah, sudah tak kasih yang lain aja gitu. Nah, inilah harusnya dipakai untuk mengentaskan, mengurangi orang miskin yang katanya kerja yang nggak puasa itu, supaya mereka berpuasa dari dana sedekah dan dana fidyah. Ini luar biasa, Islam itu begitu banyak solusi-solusi yang ditawarkan. Yang terakhir, ini ya Bu ya, ada hadisnya ya, ada 2 hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wa ta'alil musafiri shauma. Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah membebaskan puasa dan separuh salat bagi orang yang bepergian. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Separuh salat, harusnya 4, jadikan 2 toh. Kalau musafir kan dikasar toh Bu, sudah dijamak. Nah itu bukan sholatnya separuh, duhur, asar, maghrib, isya nggak usah misalnya, nggak begitu ya, jadi diringkas ya. Serta membebaskan puasa dari perempuan hamil dan menyusui. Jadi kalimatnya wal murdi'ih, bukan nifas, tapi menyusui. Nah, jadi untuk itulah maka kalau musafir fa'iddatum min ayamin ukhor, diganti di hari lain. Ya, menyempurnakan amalan ibadah sunnah, ya. Jangan sampai amalan-amalan ibadah sunnah, terutama di saat lagi haid. Nah, ini bisa ibu berdakwah sama putri-putrinya, sama cucunya. Ketika haid, memburu amal ketika haid. Saya punya tulisan bagaimana memburu amal ketika lagi haid. Biasanya perempuan kalau sudah haid semuanya libur, zikir juga libur, karena sudah nggak sholat, kan memang nggak sholat ya Bu ya, nggak puasa. Namun bagaimana, ini tanggal sekian sampai sekian saya haid, apa yang bisa saya lakukan untuk manfaat bagi orang lain? Misalnya membantu memasakkan untuk takjil ya Bu ya. Kalau ada dananya yang diberikan, namun tenaga itu lebih penting juga. Ya, kalau orang lagi sholat subuh, harusnya zikir pagi. Orang lagi sholat asar, zikir sore. Orang lagi sholat maghrib, murajaah ayat-ayat yang sudah dibaca. Ini jangan terus semuanya libur. Akhirnya kalau orang banyak dendam itu biasanya mereka itu para penggendam itu memahami bahwa karena kerjasama dengan jin kan juga itu ya Bu. Kalau lagi apa? Dia tahu lagi haid. Nah kalau lagi haid itu kan libur. Harusnya habis maghrib aku membaca ngapalkan Asmaul Husna. Saya mau baca salawat dan lain sebagainya. Saya membantu orang lain. Jadi bagaimana memaksimalkan ibadah-ibadah ketika lagi haid dan nifas, karena sudah tidak bisa berpuasa, namun ada nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dilakukan, menggerakkan. Menjadi soleh itu mudah. Soleh itu pribadinya sendiri yang taat, yang itu sudah ngaji bagus, ilmunya banyak. Namun muslih itu beda. Muslih itu orang yang mengajak orang, menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, barangkali ini mudah-mudahan nanti Ramadan masih ada waktu gitu ya, sehingga fokus kepada permasalahan-permasalahan yang itu perlu diketahui oleh kita sebagai perempuan. Ya, monggo mungkin ada hal-hal yang belum Ibu pahami. Ya, monggo ada sedikit waktu ya. Iya, oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana kita
kita sebagai orang tua mengingatkan anak perempuan kita untuk membayar utang tadi, ini sudah suami. Ya. Terus dia bilang, dia tadi praktiknya saya lihat belum, gimana? Ya. Terus yang kedua, ini termasuk orang safar. Kalau waktu lebaran itu dia sudah tahu kalau mesti mabuk. Terus dia memang dalam perjalanan mabuk gitu. Terus tetap puasa. Tetap puasa, walaupun Iya. Jadi dia setiap kali mau perjalanan jauh, dia memang dari awal sudah niatnya nggak puasa. Itu gimana? Iya, iya. Oke. Sudah? Ada lagi yang lain? Ada. Saya jawab dulu ya Bu ya. Bagaimana mengingatkan anak-anak yang sudah menikah? Memang Bu, apa ya? Kalau sudah menikah itu kan sudah tanggungan suaminya, maunya begitu. Itu dalam hal apa? Dalam urusan yang bersifat duniawiyah. Namun dalam masalah agama, orang tua tetap harus mendampingi, apalagi masih baru. Coba Rasulullah ketika Fatimah sudah menikah dengan Ali, waktu sholat malam, siapa yang dibangunkan oleh Rasulullah? Kan Sayyidina Ali. Kenapa kok enggak putrinya langsung Fatimah? Ya, karena Rasulullah telah menyerahkan kepada suaminya. Makanya yang didekati suaminya, tolong Mas, saya kadang-kadang mantu saya panggil, tolong kamu kendalikan istrimu itu. Ya, kalau sudah suaminya nggak mempan, baru kita juga ikut mendudukkan masalahnya. Jadi untuk urusan kewajiban agama tetap kita lakukan. Namun karena sudah bersuami, maka lewat suaminya. Ini makanya kalau diserahkan sama yang beriman itu enak ya Bu ya. Pasti aman anak kita. Pasti aman, insya Allah seperti itu. Namun yang namanya anak muda tetap harus didampingi, diingatkan. Jadi kalau ini kan masih ada 4 hari, ayo kamu dang-dang bayar hutangnya. Ya, jadi jangan sampai numpuk-numpuk. Sampai numpuk-numpuk yang tahun-tahun lalu. Mohon maaf, ibu-ibu mungkin punya masa lalu yang belum ngaji, belum ngerti. Makanya kalau ibu puasa Senin Kemis, niatkan bayar hutang. Kalau ibu sudah tahu, kalau dulu saya nggak pernah bayar hutang, yang tahu dirinya sendiri. Ya, saya alhamdulillah punya ibu roto. Dulu nggak suka, tapi saya sekarang terima kasih ya Allah. Saya punya ibu yang terus rewel, ngomelan dan sebagainya, terutama masalah ibadah. Nek enggak, aku jadi apa? Tapi anak-anak sekarang kan beda ya Bu ya. Memang namanya anak-anak, makanya perlu terus diingatkan. Yang kedua, katanya dengan musafir sudah pergi diniati nggak puasa. Jadi begini, musafirnya di masa Rasulullah dengan sekarang tuh kayaknya beda ya Bu. Sekarang kan keretanya, bisnya ber-AC, apalagi pesawat, jarak tempuh jauh, ya. Ya, namun kalau nanti bisa sakit karena terus mual karena apa, ya memang harus minum, ya batalkan. Namun jangan diniati lah, kalau saya begitu. Jangan diniati untuk tidak puasa. Jadi musafirnya Rasulullah itu kan naik kuda, naik unta, ya berjauh-jauhan. Kalau sekarang kayaknya tidak ada yang diberatkan ya Bu ya. Ya, karena semua fasilitasnya, bahkan bis yang jelek pun sekarang pakai AC kok. Kalau enggak laku. Enggak laku. Ya, jadi modelnya sekarang seperti itu. Sama juga kalau yang hamil yang sudah di atas berapa? 4 bulan. Ya, kalau saya nasihati gini, kalau coba aja dulu. Misalnya sakit ukur-ukur bepergian, dicoba dulu. Kalau enggak mampu nanti misalnya, ya sudah berhenti, jangan dipaksakan. Namun Allah tetap menilai semangatnya itu. Tapi kalau sudah sakit parah, jangan, nanti akan memperburuk keadaan. Ya, kapan hari saya aduh pusing sekali gitu loh Bu, enggak tahu sih Allah pas ayamul bid.
Ya Allah berilah saya kekuatan. Alhamdulillah bisa tuntas. Ternyata saya salah juga. Dikira ya polbitnya mulai hari Senin, jadi jadinya jatuhnya 5 hari ya Allah kemarin. Untungnya niatnya kan 2. Kalau sunnah sama sunnah kan boleh. Yang nggak boleh itu nyaur utang sama sunat ya. Jadi ininya di double gitu ya Bu ya. Ini tolong masing-masing itu punya kekuatan apa sendiri. Intinya Islam tuh memperhatikan kesehatan ibu dan anak. Jangan sampai anak walaupun ibunya sehat, namun dari ASI, walaupun bisa nyimpen ASI sekarang, namun kira-kira dengan puasa itu bisa nggak memproduksi ASI. Hanya walaupun bayar fidyah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya, kalau kamu bisa memberikan lebih, harusnya ngasih 1 orang, bisa 2 orang dalam sehari, itu lebih bagus. Kembali niatnya kepada dirinya sendiri. Ya, begitu Ibu. Ya, jadi kalau sudah nikah jangan langsung kita yang didekati anak mantu dulu. Baru kalau enggak mempan baru dikeroyok. Kalau saya gini, kalau saya nanti ditanya malaikat, ya Allah, aku sudah nyampaikan. Saya sudah nyampaikan, tolong persaksikan ya Allah. Saya tidak bisa membela kamu loh nanti di depan malaikat. Itu kadang-kadang ya dianukan, itu bisa bisa apa berpikir setelah itu Bu ya, dengan kaulan sakilah, kata-kata yang berat namun kita harus disampaikan secara jujur ya. Jangan membuat mereka marah gitu ya, komunikasinya yang harus tepat. Nggih. Masih ada? Nggih ibu-ibu, nanti tanggal apa? Insya Allah hari Sabtu ya puasanya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.